Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ini tadi sudah sedikit saya jelaskan. Jadi puncaknya tujuan hidup adalah keindahan. Manusia itu disebut paripurna kalau bisa mencerna keindahan sebagai segala hal yang ada di sekelilingnya sebagai keindahan. Kebenaran, kebaikan, kalau sudah tampak sebagai keindahan di mata kita, maka kita akan menghidupkannya tanpa terpaksa, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa merasa terbebani. Kenapa rasanya menjalankan kebenaran, menghidupkan kebaikan itu berat? Kemungkinan level kita masih level kewajiban. Jadi kita belum bisa menemukan keindahan di baliknya. Justru tujuan tertinggi hidup manusia adalah merasakan keindahan, baik dalam kebenaran maupun dalam kebaikan. Tidak sekedar di ranah estetik, tapi juga di ranah etik, di ranah logis, kita bisa mencernanya sebagai keindahan. Makanya dulu waktu kita ngaji paling awal ketika ngaji estetika itu, ada yang punya teori bahwa estetika itu nilai tertinggi dalam hidup manusia. Keindahan itu nilai yang paling tinggi dibandingkan kebenaran maupun kebaikan. Nah, ada quotes menarik dari Tagore tentang keindahan. Keindahan adalah kebenaran yang tersenyum saat menyaksikan wajahnya sendiri pada cermin yang jernih. Itu kalimatnya indah. Orang seperti beliau yang bisa bikin kalimat seindah ini. Jadi kebenaran yang tersenyum menyaksikan wajahnya sendiri pada cermin yang jernih. Baik, nah ada beberapa quotes yang mungkin berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu tidak melulu logika. Kata Tagore, pemikiran yang melulu logika itu seperti pisau yang melulu logam saja. Ia akan membuat berdarah tangan yang memegangnya. Kalau semua mau kita olah dengan akal, kita akan sulit sendiri. Karena dalam hidup ini ada banyak hal yang kita menangkapnya bisanya tidak pakai akal. Misalnya yang berhubungan dengan nurani, yang berhubungan dengan naluri, yang berhubungan dengan mungkin intuisi dan banyak hal yang lain. Saya dengan kalian ini misalnya, mungkin secara logika, Pak, itu materinya masih kurang panjang, kurang detail. Secara logika. Tapi kalau usul logisme itu saya turuti, ngajine bisa sampai jam 12, jam 1. Nah, tidak manusiawi. Hati nuraninya mana Pak Faiz itu ngaji berjam-jam. Jadi nangkepnya pakai hati nurani. Jadi ngaji ini ada logiknya, ada hati nuraninya. Kenapa? Karena kalau logik semua itu seperti pisau yang isinya hanya bagian tajamnya saja. Kayak pisau yang tidak ada gagangnya, mudahnya kan itu. Kalau pisau itu nggak ada gagangnya sama sekali, isinya tajam saja, tanganmu berdarah loh kalau pakai. Ya memang pemikiran harus tajam, tapi hidup ini kalau hanya dihadapi dengan yang tajam saja, khawatirnya tanganmu berdarah nanti. Karena kita perlu juga bagian pemegangnya, bagian yang kita pegang yang tidak tajam. Justru yang menyelamatkan kita ternyata bagian yang tidak tajam ini. Nah ini coba nanti kamu renungi ya. Dalam hidup kita kadang-kadang kita itu agak bablas. Sesuatu ya memang itu baik sih, ya memang itu benar sih, tapi begitu overdosis kadang-kadang malah mencelakakan kita. Seperti pisau yang tajam semua.
sudut-sudutnya. Nah, ini juga menarik. Kadang-kadang kita ngalami seperti ini. Kita yang salah membaca, tapi terus kita salahkan dunianya. Kita yang tidak bisa membaca dunia, tapi terus kita salahkan dunianya. Kita yang keliru. Kita yang negatif thinking, tapi yang kita anggap negatif, objek yang kita pikirkan. Salahnya sendiri kamu ambil sudut pandang yang keliru. Ketika kamu rasakan efeknya, yang kamu salahkan, yang kamu baca. Banyak orang yang seperti ini. Intinya tidak mau salah dia. Pokoknya yang salah itu harus yang bukan aku. Dia membaca dunia ini secara keliru. Misalnya, hidup ini memang isinya hanya susah dan bencana saja. Misalnya kita itu salah itu. Pak, memang dunia ini begitu. Allah itu berarti sudah mengazab kita. Loh, itu kan kita sendiri yang salah baca. Tapi terus yang kita salahkan yang di luar kita. Dasar. Itu mungkin karena ada orang itu loh yang banyak dosanya. Orang itu loh yang banyak dosanya. Orang ini yang melakukan. Jangan-jangan itu karena dosamu sendiri. Jangan-jangan murkanya Allah tidak karena dosanya orang itu, tapi karena dosamu berpikiran buruk pada orang itu. Bisa saja begitu. Itu seperti tadi, kita yang salah membaca dunia, tapi terus kita salahkan dunianya. Dan ini banyak terjadi. Jadi quotes ini menarik. Nah, kalau ini juga mungkin jadi perhatian kalian ya, karena hari ini semua ingin viral. Kata Tagore, diberkatilah mereka yang ketenarannya tidak lebih terang dibandingkan kebenarannya. Jadi bahagialah kalian yang lebih berkomitmen pada kebenaran daripada ketenaran. Biarlah mungkin kalian dianggap tidak gaul, mungkin dianggap out of date, mungkin dianggap tidak mengikuti perkembangan situasi, asal kalian tetap ada di ranah kebenaran. Tidak viral, tidak apa-apa, tidak terkenal, tidak apa-apa, tidak tenar juga tidak apa-apa. Punya postingan yang like 2, itu pun kamu sendiri sama teman sak kamarmu. Tidak apa-apa, asal itu kebenaran. Daripada yang like banyak sekali, tapi itu tipuan, hoax saja, prank saja, atau pura-pura kepalsuanmu saja. Tetap bahagialah. Jadi bahagialah, diberkatilah mereka yang ketenarannya tidak lebih terang dibandingkan kebenarannya. Masih adakah? Mungkin ini terakhir. It is very simple to be happy. Untuk bahagia itu sederhana. Tapi untuk sederhana itu yang sulit. Jadi kata Tagore, but it is very difficult to be simple. Jadi kan banyak orang bilang, bahagia itu sederhana kok Pak. Iya, tapi sederhana itu sulit. Pikiranmu selalu bikin ruwet. Jadi kan ada quote yang lain itu kan, manusia itu selalu bikin ruwet hal-hal sederhana. Wong simpel saja loh, tapi dibikin ruwet. Jadi dipikir jadi tidak karu-karuan. Wong sekedar misalnya ngajinya biasanya jam 10 selesai, kok ini jam 10 lebih 5 ya Pak? Apa jamnya masjidnya rusak? Apa Pak Faiz sudah mulai tidak menghargai waktu lagi? Apa lu pikiranmu tidak karu-karuan? Mbak wis simpel, oh ya telat 5 menit selesai, ya sudah. Gitu kan bisa, pokoknya tidak ada efeknya apa-apa. Tapi pikiranmu tidak karu-karuan. Itu yang disebut untuk sederhana itu ternyata tidak mudah.
Iya sih, bahagia itu sederhana, tapi untuk sederhana tidak mudah. Kenapa? Kita selalu bikin ruwet barang-barang sederhana. Ya kan, kita kan sering bilang misalnya, ya sudahlah kalau kamu dukung tokoh A ya dukunglah, dukung tokoh B ya dukunglah, biasa sajalah orang beda pilihan. Sang sederhana begitu. Tapi kan jadi ruwet, tidak karu-karuan. Seperti hari ini kan itu orang yang ini kubu sana, kubu sini. Itu kan sebenarnya simpel saja. Ya, yang satu belok sana, yang satu lebih suka yang ini, selesai. Tidak harus dipikir terlalu ruwet. Ya nanti tinggal total-totalan siapa yang mendukung lebih banyak, kan itu saja. Tapi sampai hari ini kita sudah mulai stres. Acaranya masih tahun depan. Yang itu masih belum jelas juga. Nah, itu yang dimaksud. It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. Manusia ternyata tidak sederhana. Itulah mengapa dia sulit bahagia. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.